Guys, kita lanjut ke part kedua. Buat kalian yang belum nonton part satunya, jangan lupa dilihat dulu. Oke, langsung ya. Akhirnya, Shin dan kawan-kawan sampai di kota tujuan. Dengan begitu, misi mereka dinyatakan selesai. Shin berpisah dengan pendekar naga dan gadis berambut merah. Lalu, Shin pergi ke tukang kereta, dia mau beli buat ngangkut gadis-gadisnya, si Tiara dan si Sunny. Shin memilih kereta yang cukup keren, dia akhirnya memesannya. Tukang kereta nanya apa udah ada kudanya, karena kudanya belum ada. Shin meminta Sunny buat nyari monster agar digunakan untuk narik keretanya. Sunny minta Shin dan Tiara nunggu sampai dia datang. そうね、これなら荷物も入れられるし、師匠たんでいや、まだですけど。だったら一つアドバイスだ。あ、はい、待っていていただいてもよろしいですか？わかった。 Shin membelikan Tiara sebuah botol untuk dia belajar ilmu sihir. Setelah itu, Tiara dan Shin menuju ke sebuah penginapan. Di penginapan, Yuzua langsung rebahan nikmatin kasur empuk. Saat sedang membersihkan pedang, Tiara datang dan menanyakan keberadaan Sunny. Keesokan harinya, Shin dan Tiara kembali ke tukang kereta buat ngambil kereta yang udah dia pesan. Sunny menghubungi Shin kalau Sunny hampir sampai nih deket kota. Dia nunggu di pinggir hutan. Setelah itu, Shin dan Tiara datang menghampiri Sunny. Di sana terlihat Sunny membawa monster berjenis Fenrir untuk dijadikan penarik kereta mereka. Namun yang bikin kaget, monster itu terlihat menyukai Tiara. Sunny meminta monster itu untuk berubah menjadi lebih kecil karena saat ini ukurannya sangat besar. Yuzua terlihat memahami bahasa Fenrir. Fenrir itu diberi nama Kagero. Lalu mereka memasangkan Kagero di kereta milik Shin. Mereka sudah siap dengan perjalanan mereka. Mereka menuju ke tempat Giral. Kagero menarik kereta dengan sangat gagah. Kereta itu sangat nyaman menurut Tiara dan Sunny. Di perjalanan, Kagero dan Yuzua berkomunikasi dengan bahasa mereka. Setelah itu, barulah diketahui kalau si Kagero ini waktu kecil pernah ditolong oleh seorang bangsa elf. Ternyata elf yang menolong itu adalah Tiara. Dengan begitu, Sunny memberikan kontrak monsternya kepada Tiara. Tiara dan Kagero pun melakukan kontrak monster setelah Sunny melepas kontraknya dengan Kagero. Setelah itu, mereka istirahat. Lalu mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju tempat Geralt. Mereka disambut anak dan cucu dari Geralt. Akhirnya mereka semua sampai di tempat Geralt. Mereka langsung disambut oleh Geralt dan bawahannya. Di sana Geralt mengenalkan beberapa bawahannya. Geralt juga menceritakan betapa kuatnya Shin di masa lalu. Karena yang harus anak dan cucunya ketahui, jika High Human itu adalah sosok yang sangat kuat dan patut untuk ditakuti, juga dihormati. Shin dan Geralt melanjutkan pembicaraan mereka di belakang rumah sambil menikmati sore. Mereka mengenang masa-masa mereka masih sering bertarung bersama. Geralt juga menceritakan apa yang terjadi selama 500 tahun ke belakang. Tidak terasa obrolan mereka cukup lama. Hari sudah mulai sore. Di sana Geralt mengutarakan apa yang dia pikirkan. Dia bercerita kepada Shin jika sebenarnya bentar lagi dia akan mati. Ada beberapa firasat atau kejanggalan yang dia rasakan. Dia pun meminta Shin untuk bertarung dengannya dengan kekuatan penuhnya. Setelah mendengar penjelasan dari Geralt, Shin pun mengerti Geralt ingin di akhir masa hidupnya dia melakukan pertarungan sebagai kesatria. Setelah itu, Geralt memanggil anak dan cucunya, orang yang akan meneruskan kepemimpinannya di generasi selanjutnya. Geralt menjelaskan kepada anaknya jika dia akan melakukan pertarungan terakhir bersama Shin. Dan dia berharap Wolfgang yang anaknya juga cucunya siap untuk meneruskan kepemimpinan. Geralt juga meminta Wolfgang dan anaknya untuk melihat pertarungan terhebatnya. Keesokan harinya, mereka semua berangkat ke hutan untuk melihat pertarungan antara Shin dan Geralt. Geralt pun sangat terlihat senang saat perjalanan. Dari atas bukit, Sunny dan kawan-kawan melihat pertarungan antara Shin dan Geralt. Shin dan Geralt terlihat memulai pertarungan mereka. Mereka berdua sangat terlihat bersemangat dengan pertarungan itu. Sementara dari bukit, anak dan cucu Geralt sangat kagum dengan kekuatan Geralt yang begitu luar biasa. Setelah beberapa saat, Geralt mulai serius bertarung. Dia pun menggunakan evolusinya sebagai raja binatang buas.
Dengan begitu, kecepatan Geralt sangat meningkat. Itu cukup membuat Shin kewalahan. Geralt juga menggunakan serangan rahasianya yang sudah lama dia latih. Shin yang melihat itu sangat kagum dengan kekuatan Geralt. Shin menambah kekuatan pada pedangnya dan membalas menyerang Geralt. Terlihat serangan mereka berdua sangat hebat. これで倒せるなんて思ってないよなゼッカ異なるスキルの連撃これほどの戦法を編み出す Dari atas bukit, Sunny dan kawan-kawan sangat kagum dengan epiknya pertarungan mereka. Setelah itu, terlihat Geralt yang sudah kehabisan tenaga. Geralt meminta Shin menggunakan serangan pamungkasnya untuk yang terakhir kalinya. Karena Geralt tahu Shin belum menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Melihat kekuatan Shin, Geralt pun sangat kagum. Ternyata Shin sangatlah kuat. Setelah itu, Shin membawa tubuh Geralt menuju Sunny dan kawan-kawan. Geralt yang sudah metong terlihat sangat senang dari raut wajahnya. Mereka menguburkan Geralt keesokan harinya. 見てみろ満足 Keesokan harinya, Shin dan kawan-kawan menuju kota untuk menikmati sedikit waktu senggang mereka. Setelah lelah beberapa hari belakangan, Shin dan kawan-kawan kembali ke kediaman Geralt. Di sana mereka bersama Wolfgang, anak Geralt, mereka kedatangan seorang tamu dari ras naga. Dia adalah bawahan Shin saat dulu masih sebagai karakter pendukung. Mereka reunian di sana. Setelah puas ngobrol banyak, Shin memutuskan untuk pergi. Shin memberikan sebuah tombak kepada naga itu. Shin pergi menuju kuil petualang untuk mengambil misi, dan mereka lanjut mengerjakan misi itu. 各自一体ずついいな。了解Saat memberikan hasil misinya, di kuil petualang, seorang wanita memberi surat kepada Shin. Ternyata itu dari istana. Shin diundang untuk datang ke istana. Mereka pun memutuskan untuk menuju istana keesokan harinya. Sebelum itu, Shin memberikan sarung tangan milik Geralt yang sudah diperbaiki sebelumnya pada Wolfgang sebagai penerusnya. Karena Wolfgang kini menjadi raja binatang buas. これはが終わったら渡すようにジラートから頼まれてたんだ。なんという Shin dan kawan-kawan menuju kota Beirut menggunakan teleport. Mereka langsung menuju kuil petualang. Di sana mereka bertemu Celica yang menggoda Shin, yang selalu datang dengan wanita-wanita cantik. Setelah itu, Shin bertemu dengan ketua kuil dan seorang analis batu sihir. Analis itu menceritakan pedang Skullface yang mental ke kamar Tuan Putri, dan dia sudah tahu yang mengalahkan monster itu adalah Shin. Setelah itu, Shin kembali ke penginapan. Di sana dia cerita kepada Sunny dan Tiera tentang undangan dari istana. Keesokan harinya, Shin menghadap ke istana untuk memenuhi undangan. Di sana dia disambut pegawai kerajaan dan langsung diantar menemui Tuan Putri. Di sana Putri menjelaskan maksud dari undangannya. Putri menunjukkan pedang Skullface yang jatuh di kamarnya. Shin pun tidak dapat mengelak lagi dengan penjelasan Putri. Putri meminta Shin untuk berduel dengannya. Di sisi lain, terlihat seorang pendeta yang terkena sihir perusak mental. Shin dan Putri menuju sebuah ruangan untuk melakukan latih tanding. Putri meminta Shin untuk memilih senjata. Mereka pun mulai saling menyerang. Putri yang cukup semok itu ahli dalam pertarungan. Mereka berdua menggunakan skill penguatan. Serangan mereka lebih terlihat berbobot. 早いそうですね。決着をつけるのも難しそうです。よかった Akhirnya, latihan pun selesai. Putri meminta kepada Shin untuk merelakan pedang Skullface untuk dirinya. Shin pun tanpa ragu mengiyakan permintaan Putri. Saat ingin kembali ke ruangan utama, portal teleport yang digunakan Putri dan Shin sebelumnya disabotase oleh pendeta yang terkena sihir sebelum Shin dan Putri tersedot masuk ke dalam reruntuhan suci. Setelah mengetahui lokasi itu, Shin menghubungi Sunny dan memberitahu keadaannya bersama Putri. Shin meminta bertemu dengan Sunny di kota terdekat dari reruntuhan suci. Shin juga meminta Sunny untuk menyelidiki pendeta yang terkena sihir di kerajaan. Sunny dan Tiera pergi menuju istana, begitu juga dengan Yuzua. Sunny dan Tiera menggunakan jurus menghilang untuk menyelinap masuk ke dalam kerajaan. Dengan jurus itu, mereka dengan mudah dapat masuk ke area istana tanpa terlihat. Sunny masuk ke dalam penjara tempat pendeta itu dikurung. Saat ingin mengobati pendeta dari sihir hitam, monster yang menyihir pendeta itu akhirnya muncul. Sunny menggunakan pedang untuk bisa memotong monster itu dengan mudah. Namun monster itu cukup kuat.
dia meregenerasi tubuhnya. Akhirnya, Sunny menggunakan pedang bulan untuk menebas monster itu. Setelah itu, Sunny menghadap raja untuk menjelaskan keadaan putri dan penyebab pendeta yang terkena sihir pada raja. Raja pun merasa tenang dengan kabar yang disampaikan oleh Sunny. Sunny dan Tiara melanjutkan perjalanan mereka untuk bertemu dengan Shin. Di sisi lain, terlihat Putri dan Shin yang sedang mencari tahu cara keluar dari reruntuhan suci. Saat ingin melewati tembok dengan lompat, tubuh Shin malah kembali ke tempat awal. Shin menyadari jika saat ini mereka berada di sebuah dungeon. Shin dan Putri melanjutkan menelusuri dungeon itu karena jalan keluarnya adalah dengan mengalahkan bos dungeon. Di sana mereka bertemu dengan monster hantu. Shin dan Putri berkolaborasi dalam menyerang hantu itu. Dengan instruksi dari Shin, Putri dapat menebas hantu itu dengan mengalahkan dengan skala kombinasi serangan. 風の魔術を使ってきます。変則的な動きをしますので。これが聖地のモンスター。Mereka melanjutkan menyisir dungeon lagi. Saat itu mereka bertemu dengan monster slime yang lumayan tinggi levelnya. Putri yang melihat itu langsung menyerang tanpa mengetahui jika slime kebal dengan serangan fisik biasa. Shin menolong Putri dan menyerang slime dengan sihir api. Dengan instruksi Shin, Putri mampu menghancurkan inti slime. Shin sedikit malu melihat Putri. Ternyata baju dan celana Putri udah sobek-sobek, rusak saat melawan slime. Shin pun meminjamkan pakaian kepada Putri. Namun Putri yang tombrut jadi makin terlihat hote-hote. Sayang ya. Mereka melanjutkan explore dungeon itu. Shin mengajarkan Putri sihir kombinasi untuk menggunakan pedang Skullface. Putri sangat senang dengan itu, namun Putri malu karena Shin memberikan pedang Skullface dan mengajarkan sihir dengan cuma-cuma tanpa meminta imbalan. Shin yang mendengar itu berkata, "Kamu cukup jadi putri yang terbaik untuk rakyatmu." Aduh, lemes nggak tuh Putri dengarnya ya kan? Tang-tang montok kan, terus beda. Terlihat Shin dan Putri bertemu dengan bos dungeon. Shin mencoba untuk menarik perhatian bos dungeon. Dengan begitu, Putri bisa lebih leluasa untuk menyerang. Setelah itu, Shin membantu Putri untuk menyerang. Seperti biasa, bos dungeon selalu kuat dan mampu meregenerasi tubuhnya dengan cepat. Shin yang sudah paham kemampuan bos dungeon meminta Putri untuk pergi mencari jalan keluar. Itu dilakukan sebagai alasan Shin agar kekuatannya tidak diketahui oleh Putri. Karena Shin bisa saja mengalahkan bos dungeon dengan mudah. Namun dia memilih untuk menyembunyikan kekuatannya yang sangat kuat. Terlihat Shin langsung merubah mode tempurnya. Sekali lagi Shin menyerang bos dungeon. Kali ini menggunakan kekuatannya yang cukup kuat. Dengan sekali tebasan, bos dungeon musnah. Sassato dete iku to shiyou. Setelah itu, Shin dan Putri bisa keluar dari dungeon dengan santai. Di sisi lain, terlihat Sunny dan Tiara yang sedang istirahat. Shin yang menghubungi Sunny dan memberitahu jika Shin dan Putri sudah keluar dungeon. Membuat Sunny sedikit cemburu. Sunny takut Shin akan kecantol sama si Putri nih dan meninggalkan dia lagi. Dengan begitu, Sunny mengajak Tiara dan kawan-kawan untuk lanjut menemui Shin saat itu juga. Di sisi lain, kita diperlihatkan Shin dan Putri yang sedang istirahat. Mereka menikmati api unggun dan banyak berbincang. Saat menjelang pagi, Shin melihat ada segerombolan mayat hidup yang sedang berjalan menuju kota. Shin mengajak Putri untuk melaporkan kejadian yang dia lihat ke kerajaan. Sebenarnya Shin bisa saja langsung mengalahin semua mayat hidup itu. Namun, Shin tidak ingin orang-orang makin heboh dengan melihat kekuatannya. Setelah itu, Shin menemui Lurah Bemel dan menjelaskan jika mayat hidup akan menyerang kota. Setelah melaporkan itu, Shin lanjut menuju kota. Di sana, Shin bertemu dengan teman lamanya bernama Beret. Mereka ngobrol sambil ngopi. Beret di tempatnya memberitahu kepada Shin ada beberapa pemain di game yang dulu masih ada. Shin cukup kaget mendengarnya. Beret juga memberikan daftar pemain yang masih hidup di dunia game saat ini. Setelah itu, Shin menemui Tiara dan juga Yuzuha, dan akhirnya dia bertemu dengan Sunny. Setelah itu, mereka menuju tempat penguasa Bemel. Mereka menjelaskan keadaan saat ini. Sunny menjelaskan dalam setiap serangan mayat hidup, pasti ada beberapa yang kuat. Shin membuat senjata kutukan untuk mengalahkan para mayat hidup. Saat malam hari, mereka semua sudah bersiap dengan kedatangan rombongan mayat hidup. Saat itu, rombongan mayat hidup sudah terlihat. Sunny langsung memulai serangannya dengan jurus petir. Shin juga menyerang dengan kekuatan pedangnya. Tiara memanah dengan kekuatan sihirnya.
itu sangat terlihat keren. Putri maju langsung ke medan perang. Saat itu, Putri terlihat cukup terdesak. Dan saat itulah muncul Will datang membantu. Di sisi lain, terlihat Shin yang merubah mode tempurnya. Dia menggunakan kostum merah dan mengeluarkan senjata kutukan. Shin menyarankan prajurit kerajaan semua untuk mundur agar tidak ikut terbunuh dengan kekuatan Shin. Dengan begitu, Shin mulai beraksi dengan sangat buas dan liar. Apalagi menggunakan senjata kutukan. Udah makin gak ada obat aja kekuatannya kan. Dengan begitu, semua monster dia kalahkan. もっと殺せ、もっともっともっと。でもあいつ Keesokan harinya, terlihat mereka semua sudah berada di istana untuk menerima hadiah dan penghargaan dari raja atas kerja keras mereka. Terlihat Sunny dan Tiara sangat cantik, menggandeng Shin di tengahnya. Shin dan Sunny mengobrol serius di balkon. Sunny merasa tidak ingin lagi kehilangan Shin. Dia menangis sambil mengutarakan isi hatinya. Shin yang merasa perasaannya dan Sunny sama, langsung narik Sunny. Langsung dikekepin dari si Sunny kan. Sunny yang udah gerah bener, langsung masih Shin celepotan maut. Dan cerita pun tuntas. Akhirnya Bor, gimana menurut kalian? Gimana ya? Oke, terima kasih yang udah nonton. Selanjutnya bahas apa ya? Ayo isi kolom komentarnya. Gue tunggu. もっともっともっと。でもあいつ